Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himsagi Fajrin, NIM 187070027, kelas Teknik Elektro A. Di sini saya telah meresum materi tentang matematika teknik untuk memenuhi tugas ulangan ujian akhir semester Matematika Teknik 2. Deret-Taylor Maclaurin Power Series. Deret-Maclaurin adalah penafsiran polinom derajat tak hingga di mana fx sama dengan f0 tambah f aksen 0 tambah f double aksen 0 x pangkat 2 per 2 faktor dan seterusnya hingga fn0 x pangkat n per n faktorial. Deret infinity tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya. Taylor series. Dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun, di mana x sama dengan x0. Ini disebut dengan Taylor series. Jadi, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Truncate Taylor series. We cannot evaluate a Taylor series. It is infinity. Atau tak terhingga. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga. Kita sebut sebagai truncate Taylor series. Persamaan non-linier. Sini terdapat 4 metode persamaan non-linier. Pertama, metode Table, metode biseksi, metode regular falsi, dan metode literasi sederhana. Penentuan akar-akar persamaan non-linier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dan akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Penyelesaian persamaan non-linier. Ada dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Pada metode tertutup, mencari akar pada range AB tertentu. Dalam range AB dipastikan terdapat satu akar. Hasilnya pun selalu konvergen atau disebut juga metode konvergen. Metode terbuka. Diperlukan tebakan awal. Xn dipakai untuk menghitung xn plus 1 dan hasilnya dapat konvergen atau juga divergen. Metode tertutup terdiri dari 3 metode. Pertama, metode Table, metode biseksi, dan metode regular falsi. Metode Table. Metode Table atau pembagian area, di mana untuk x di antara A dan B dibagi sebanyak n bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx-nya. Di sini ada contoh tabelnya, di mana x n sama dengan A, f A, x1 f x1, x2 f x2, x3 f x3, dan seterusnya hingga xnb sama dengan fb. Metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode table, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, pada metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Dan 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Metode regular falsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. 2 titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Dikenal juga dengan metode false position. Metode terbuka. Di sini terdapat 2 jenis metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson dan yang kedua metode scan. Ada juga metode iterasi sederhana. Metode Newton-Raphson.
yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f1 xn. Selanjutnya ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Contohnya, x min e pangkat x sama dengan 0 diubah menjadi x sama dengan e pangkat x atau gx sama dengan e pangkat x. Gx inilah yang menjadi dasar literasi pada metode literasi sederhana ini. Metode secant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain, tetapi yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan juga metode secant. Penyelesaian persamaan non-linier. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi non-linier. Perhitungan nilai konstanta pada metrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linier. Bisa juga digunakan untuk menghitung nilai eigen. Penentuan titik potong beberapa fungsi non-linier yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara grafis. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi non-linier. Nilai maksimal dan minimal dari fx yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Gx sama dengan fx sama dengan 0. Menentukan nilai maksimal atau minimal yang memenuhi f aksen x. Selanjutnya ada interpolasi. Tujuan dari interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Macam-macam interpolasi ada dua, yaitu interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Interpolasi linier. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut sebagai interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Kedua ada interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Rumus interpolasi Lagrange ialah Fn x sama dengan sigma n I sama dengan 0 Li x fx1 dengan Lix sama dengan sigma n J sama dengan 0 x min xi per xi min xj